Man syahida minkumus syahra falyasum faman kana maridon au ala safarin, maka sebetulnya kehidupan kita ini safar dari semua. Karena kita dari Allah kembali ke Allah dari semua. Tuh. Maka dalam bab safar pun bab fikih, pandangan Imam Mujtahid hakikat seperti Imam Hanafi, maka semua kehidupan itu safar. Tadi kalau Imam Syafi'i kan 3 hari safar itu tadi semua. Tapi kalau mereka pergi selama 15 tahun ke Mekah, nggak usah sholat Jumaah, safar. Nah, apalagi kalau Imam Abbas Setu, seluruh kehidupan ini safar. Jadi kalau begitu yang penting gitu. Di semua. Aduh, di semua. Makanya paman, kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Makanya kenapa ada walitukmilul iddata, sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Walitukabbirullah, akbarkan Allah. Karena tadi tujuan apapun yang di kolong meja itu untuk mengakbarkan meja. Ini yang ingin akbar dia. Maka sebenarnya banyak manusia sekarang ini bukan memuji Allah, memuji dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Tadi semua. Maka walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Tadi semua. Maka setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Maka disitulah Quran bisa turun secara tanfid. Tadi semua. Anjar inna anzalnahu fi inna nazala adalah yunzilu injalan. Maka turunlah Al-Quran sekaligus pada dada kita. Maka jangan aneh kata Abah dalam orang-orang yang sudah mengikuti resep Abah itu tiba-tiba tukang arit apal Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu memang sudah ada di dalam tadi semua. Pada saat kamu panahkan dirimu yang ada dia. Maka apalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah. Bukan hanya apa, lain lagi tahfidz Quran. Ini suruh ditulis asupkan karena otak. Jadi bukan di dada, di otak. Tuh. Tahfidz Quran itu di otak. Makanya sejalan antara Quran yang diapalkan dengan perbuatan. Karena perbuatan itu datang dari hati. Nah inilah yang akan kita bahas. Tentang summa pada itulah Allah berfirman. Kenapa watini wazaitun waturisin wahadal baladil. Amin. Tadi semua. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit tursin, demi kota yang aman, semuanya di dada. Disinilah letaknya. Maka nanti harus ditanamkan kalimat tauhid tadi semua. Ya, maka mari kita mulai bahas saja yang ini karena Abah barusan prolog. Ini udah 1 jam belum Gus? Iya Pak. 50 menit Abah. 50 menit. Jadi pembahasannya sebentar saja sebetulnya. Ya, di dalam kitab ini Al-Faslu As-Sani Tibayani ada roda insani ila asfali safilin. Ya. Adalah turunnya manusia ke alam yang paling rendah. Yaitu alam maka dunia dari kata adna. Maka disebut surga Aden. Ya. Disebut juga danayah. Rendah semuanya. Tapi rendah itu kalau dipandang dunia. Maka tadi ya dunia ya akhir. Maka bagi Abah ini sudah akhirat. Maka kalau begitu dunia ini surga. Tuh kalau mampu melihatnya. Karena yang dua itu satu. Tergantung kita melihatnya. Kalau kita sudah sekarang bisa mati. Sebetulnya kita ini sudah pindah ke hidup. Jadi kalau kita sekarang hidup berarti mati. Nah kalau orang yang sudah bangun dari tidur hari ini nyatalah
tidak akan ketipu. Apa ini? Pasti langsung gelas, kaca. Apa ini? Kayu. Apa ini? Allah. Karena dia sudah bangun dari tidur. Dan kebanyakan kita semua ini pada saat punya jasad tadi hilanglah kesadarannya, akhirnya amnesia alias maka itulah Nabi bersabda sesungguhnya dikatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan manusia itu dalam keadaan tidur. Baik. Makanya di sini dijelaskan ya, lama khalaqallahu ruhal qudsi. Ketika Allah menciptakan ruh al-qudsi di ahsan takwim dengan kejadian yang terbaik tadi semua. Di alamul lahut, di alam lahut. Tadi kemudian Pak Aroda ayyaruda ila asfali. Ya kemudian kata Nabi adalah diturunkan ya ila asfali li ziyadatil insaniyati wal kurbati fi maq'adi syidkin inda malikin muqtadir, bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menurunkan manusia ke alam yang terendah untuk menyempurnakan kemanusiaannya. Maka tadi di penghujung Al-Quran itu kul a'udzu birabbin nas. Tuh. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil. Udah bebas dari si Honas. Karena yang selalu membisik itu si Honas. Tuh. Maka pada saat kita mengatakan la haula wala quwata, hancurlah si Honas itu. Maka bebaslah yuwaswisu. Yang ketawas ketiwis. Itu. Yang suka berbisik. Yuwaswisu. Tadi ragu bekerja, ragu ini, ragu hidup. Tadi semua. Baca calangapan wae mana. Ragu hidup, ragu mati itu. Ya jinan jatuh. Semuanya. Makanya pimak adisidgin inda malikin muqtadir wahiyya maqamul auliya wal anbiya. Jadi kita ini sebenarnya awalnya berada pada makom aulia dan ambiya. Maka tadi kita ini harus kembali kepada mereka 4 golongan siratal ladina an'amta. Siapa dia? Ambiya, aulia, syuhada, wasolihin. Tadi semua ya. Maka dikatakan ada syidkin, ada itu wal aulia wal anbiya, ada parudu aula ila alamil jabarut. Demikian pula dia diturunkan ke alamul jabarut tadi semua. Maka disebutkan ruh al-qudsi karena tadi ruh termurni ya, yang diciptakan dari Nur Muhammad, cahaya terpuji tadi semua ya. Dikatakan adalah paruduhu awalan ila alamil jabarut wa ma'ahu bidrut bidrut tauhid dengan bibit tauhid. Maka tadi kenapa dadanya harus dibelah dengan kalimatut takwa, kalimatul iman, kalimatut tauhid. Maka yang ditanamkan nggak bisa Allahu Akbar, yang ditanamkan bukan subhanallah. Yang harus ditanamkan adalah kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tadi semua ya. Maka dikatakan adalah wal anbiya farudduhu aula bil alamil jabarut, ada wa ma'ahu bidrut tauhid, kemudian fa'auda fi nuraniyati fi dalikal alam wa albasa minhu kiswatan unsuriyah tadi semua. Maka di setiap alam itu Allah melapisi surah Al-Qudsi dengan lapis-lapisan sampai lapisan mulkiyah. Maka kemarin kita sudah bahas
manusia itu memiliki 4 alam. Alamul lahut, alamul jabarut, alamul malakut, alamul mulki. Maka setiap alam ada surga. Setiap rest area atau hanut itu tempat ruh. Tempat ruh jismani letaknya pada jasad dan darah. Itu tempat ruh jismani. Itu hanutnya, tempat ruh jismani. Tapi tempat ruh ruhani adalah hati. Tempat ruh sultani adalah fuad. Tempat ruh al-qudsi adalah syir atau rasa. Tuh, tempat ruhnya. Ya, itu yang disebut rest area kepada ruh dari semua. Yang nanti itu ditiupkan. Nafakhtu fihi mir ruhi 4 dimensi tadi. Maka begitu di alamul mulki kita harus kembali ke alamul lahut tadi semua. Dan di setiap rest area itu ada surga atau darojat. Darojat buat lapisan terluar disebut dengan jannatul ma'wa. Masuk ke dalam hati jannatun na'i, masuk ke fuad jannatul masuk balik ke asal awal roji'una, dikembalikan jannatul kurba. Nah, itulah orang yang sudah akan diundang oleh Allah kembali ke alamul lahut tadi, apa namanya yang disebutkan oleh Allah nih. Maka unsuriyati wa kada ila alamil mulki fa khalaqalahu kiswatan unsuriyah. Maka dikatakan semua ini disebut unsur. Maka di sini juga unsuriyah. Unsur itu ya unsur. Maka sesungguhnya tubuh manusia ini dari unsur. Ada 144 unsur. Ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada zinc, ada kuprum, ada aurum, ada semua. Aluminium, maka ini semua ada aluminium. Maka tadi orang-orang kadang-kadang udah tua itu jadi orang kaya, timbullah penyakit besi, kurang besi. Karena memang kita ini ada unsur besi, ada aluminium tuh tadi di dalam tubuh kita itu. Maka nanti pada saat jasadnya itu ke dalam tanah terurai lagi. Aluminium kepada aluminium, kemudian zinc kepada zinc, semua kembali. Itulah sesungguhnya kenapa bumi ini disebut umi. Majma'al anasir narun, hawaun, ma'un, turabu. Makanya disebut, itulah kata Nabi, yang disebut umi itu adalah majma'al arba'ata, apa namanya, 4 unsur penyusun tubuh. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kalau orang sudah mengerti gini, tidak akan menolak reinkarnasi. Karena seluruh penyusun tubuh kita ini adalah seluruh unsur yang ada di alam. Begitu teri dikubur ku abah isukan, tubuhnya lebur, kayak kecuali yang sudah moksa, kembali tubuhnya kepada Nur Muhammad dan kembali ruhnya kepada Nur. Kalau yang tidak berarti pihatu yauna wa pihata mutuna wa minhatu rojun. Di tanah, nah, di sini kamu dihidupkan, ke dalam tanah ini kamu dimasukkan, dimatikan. Dari tanah ini pula kamu dibangkitkan. Gimana cara bangkitnya? Kembali lagi. Kan semua ini dari nutfah bapak. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Tadi fal yanduril insanu mimma khuliqtu. Khuliqa mimma'in, dari air sperma. Tapi sperma itu datangnya dari mana? Dari tangkal singkong, dari selotek, dari karedok. Maka yang karedok tadi dari mana? Unsur. Disusun lagi menjadi penyusun tubuh. Makanya 2 penyunsur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad, dari nutfah yang tercampur apa?
menjadi dari susu. Maka tadi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wat taroib, dari dada susu. Karena air susu ibu pun sama dari unsur besi, dari unsur mangan, dari unsur apa, maka jadilah itu penyusun tubuh manusia. Maka di sini pun dijelaskan bahwa sesungguhnya di alam al-mulk itu ada kiswah unsuriyah. Nah itulah maka kita harus kembali rojiun pada Allah itu. Maka selanjutnya Tuhan Syekh Abdul Qadir menjawab falamma kanal maksudu min majihi ila asfali likasbi ziyadatil kurbati wad darajat biwasitatil qalbi wal qalibi. Tuh. Tujuan utama falamma kanal maksud, yang dimaksud ya tadi semua didatangkannya manusia min majizi ila asfali likasbi ziyadatil kurbati, manusia kembali mendekati diri kepada Allah itu untuk mencapai adalah wad darajat, darajat. Dengan apa? Untuk mencapai darajatnya itu dijelaskan di sini adalah dikatakan adalah biwasitati qalbi wal qalibi, hati dan jasad dari semua. Ya. Makanya dalam nadumnya Tuhan Syekh Abdul Qadir qalbi kutbi wa qalabi lubnani sirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Ternyata haman di badan. Gitu. Nabi Khidir teh sirku. Ternyata ruhku adalah Musa wa kalimi ruhi. Fir'auni nafsi. Tuh. Harunu akli. Ternyata akalku Harun. Makanya kalau ngomong Nabi, kata Abah juga, kenapa Abah assalamualaikum ya Ibrahim? Karena saya sendiri, mata saya lah Ibrahim. Assalamualaikum ya Nuh, telinga saya lah Nuh itu. Assalamualaikum ya Musa, ya mulut saya. Wa kallamallahu Musa taklima. Assalamualaikum ya Isa, Isa ruhullah, irung aing Isa teh. Tuh. Akanya tadi qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadir. Tuh, jangan Nabi Khidir ke sisi laut. Dongeng lah. Syirku adalah Nabi Khidir. Tuh. Makanya disitulah Allah mengisahkan tentang Musa dan Harun bersamaan, karena tadi ruh, dada dan pikiran itu seumpama Musa dan Harun. Sementara nafsu adalah Fir'aun. Sementara Haman adalah Hawa. Wahawa Hamani. Itu Tuhan Syekh Qadir tadi semua ya. Ya. Makanya mursidnya harus jago fisika, kimia. Mursid di akhir zaman tong hayang jadi ngaku mursid can ngarti ilmu alam. Dikeplok lah baser tungke. Can ngerti ilmu genetika, can ngerti ilmu EMC kuadrat, can ngerti ilmu Pitagoras, can ngerti ilmu kuantum. Eta mah mumursidan tadi semua. Paling hayal kayak itu nate. Ya, tadi semua. Maka di sini ada kaitan. Makanya tadi kenapa wadarajat biwasitatil qulubi wal qalibi fayajra'u. Nah, makanya ditanamkan tadi semua, ya. Apa yang ditanamkan tadi semua? Fayajra'u bidrut tauhid bibit tauhid.
Makanya kalau nggak ada tauhid, manusia sebanyak apapun melaksanakan ibadah nyemplung. Bidru tauhid pi ardil qalbi. Nah, litanbu tapi sajaratu tauhid. Tadi semua ya. Untuk mendapatkan sajarah menghasilkan abahnya buah tauhid. Tadi semua. Buah tauhid itu la ilaha, masuk la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah ketemu la ilaha illa ana. Tuh. Bidlu tauhid dikatakan ada litun bidlu fi sajarati tauhid asluha fi hawa isyar syarra alaiha watusmiru alaiha samaratu tauhid, sampai dia berbuah kalau pohonnya tauhid maka buahnya juga tauhid. Kalau yang ditanamkan amal syariatnya tidak ada tanaman tauhid, maka akhirnya surga, neraka, dunia. Ya begitu. Harusnya kalau yang ditanamkan pohon tauhid, buahnya juga buah tauhid. Tadi semua. Asluha fi hawa isyara'i alaiha, kemudian watusminu alaiha samaratu tauhid liridho illahi ta'ala kama qala, karena dikatakan di sini dijelaskan tadi semua, maka akhirnya buahnya darajat tadi semua ya. Jadi yang disebutkan adalah watusmiru alaiha samaratu tauhid, yang disebutkan dengan buah tauhid adalah yang disebut dengan ridho illah, adalah untuk mencapai ridho Allah tadi. Kemudian dikatakan amarullah ta'ala, Allah memerintahkan kepada siapa? Arwah, kepada ruh, adalah biduhul jasadi, adalah pakusma, di sini adalah pakus sama likulla wahidin minha, mau diunpihi wa mau diurruhal qudsi, perintahkan ruh dengan seluruh lapisannya untuk masuk tadi kemana? Adalah ke alam jasad, dan Allah menentukan tempatnya di tempat masing-masing. Kemarin sudah dibahas, disebut hanut, tempat ruh jismani antara jasad dan tempat ruh ruhani pada hati, tempat ruh sultani pada fuad, tempat ruh kudsi di sir atau rasa tadi semuanya. Maka disinilah Allah berfirman. Nah itulah maka orang suka salah kata Abah, di kuburan itu nggak ada gitu. Dan di sini pun Allah ngomong kubur bukan di kuburan itu. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa usila ma fis sudur. Tuh berarti kuburan itu di mana? Di badan. Kubur itu inilah yang mengurung Yusuf di dalam penjara. Inilah tubuh adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Inilah Fir'aun itu yang membunuh ruh anak laki-laki itu. Inilah juga adalah disebut guha buat ashabul kahfi. Nah inilah kuburan. Tubuh kita lah kuburan. Maka Qur'annya juga jelas tadi. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma bis sudur. Tuh tadi semua. Wa kama qala Allah ta'ala wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuki, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya. Setiap kelahiran kata Abah juga dikalungkan di lehernya masing-masing. Tadi semua.
Jadi kita ini sekarang maka kata Abah, kehidupan kita ini adalah merupakan hari pembalasan yang sudah dituliskan, yang dikalungkan pada buku. Buku buatan siapa? Buku catatan sendiri. Pernah nyubit kasih Mamad, maka di sini dicupit si Mamad. Gitu. Pernah nyuri barang si Mamad, di sini bakal dicuri oleh si Mamad. Maka di dunia ini nggak ada penjahat, hanyalah debt collector yang datang pada setiap orang untuk supaya manusia itu lepas hutangnya supaya balik kepada Allah. Eta sebenarnya nama. Sebenarnya mah kudu aya polisi. Makanya polisi itu perkara orang lain itu jadi sumber income. Nggak ada Pak Komandan ya? Nggak ada. Aman. Makanya kalau ada masalah jangan lapor Polisi. Oh, jangan. Nanti lapor karena polisinya juga siapa? Dia. Allah juga. Inilah sesungguhnya makanya disebut wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Maka ini hanyalah dunia tipu. Dunia hayal bagi orang yang tidak mengerti hakikat kehidupan. Besok kalau Bapak ditipu orang, senyum saja. Bahkan kalau bisa sebelum ditipu, Bapak tipu ya udah ambil Pak. Bapak, saya punya hutang dulu kan? Iya, maka saya datang untuk menipumu. Kan nggak mungkin jujur begitu. Kalau bagi orang yang sudah sadar, maka Abah itu pernah diambil duit 2 miliar. Senyum sampai hari ini. Sampai nggak ada masalah. Ini semua. Nempo sieta yang kagak gitu. Inilah maka kata Allah tadi apa? Tadi kan makanya pada saat kita kematian itu, maka pada saat tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha itu tentang iya, bukan tentang kiamat kubro. Tadi semua itu penafsiran yang ngaco tadi semua. Apalagi kalau lihat bawahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha tadi yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka tadi. Terus apa ke? Yauma idin tuhaddisu bi anna rabbaka yauma idin yasdurun nasu astatal. Diperlihatkan tuh, kamu pernah nyuduh si Mamad ya? Iya. Nanti di sana jangan komplain ya. Kamu pernah lihat ini? Kamu pernah bunuh si Ude, si Ade kan? Iya. Jangan salahkan dia ya kalau nanti bunuh kamu. Maka itu tadi kata Abah, di dunia ini harus ada proses pencabutan karma. Iya. Maka kalau Bapak ngerti kisah siklus kehidupan ini dari mulai bagaimana Singosari dan Kertanegara saling membunuh di antara mereka, itu adalah mereka yang saling membunuh. Mana yang tunulin ini balik kali itu. Tadi semua. Tadi. Itulah sebetulnya mereka saling membunuh. Tadi semua. Kalau saling membunuh di antara mereka itu, maka tadi jangan kita biarkan dendam. Kita harus merilis tadi semua. Maka Abah sudah ajarkan tadi semua. Ya. Tadi. Maka kita harus hapuskan karma. Kalau tidak dihapuskan karma, maka kita tidak akan terlepas
maka semuanya akan terjadi pada diri kita. Iya. Karena kita ini sama saja kayak seorang pemain film dikasih oleh sutradara peran dan segala pun percakapannya di dalam. Maka semuanya akan diperankan apa ada di dalam layar. Inilah kehidupan layar film. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tuh. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Gitu. Jeng jeng jeng. Mengapa kita bersandiwara? Hah? Iya. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang dunia ini. Nah, itulah dunia ini. Maka kenapa pada saat Allah berfirman surat Al-Isra tadi, waqula insani alzamnau ta'irahu biunuki, kemudian lanjutkan wa nukhriju lahu yaumal kiamat. Itu yaumal kiamat di situ tuh bukan juga tentang kehancuran dunia tadi, tetapi kematian. Wa nukhriju lahu yaumal kiamati kitaban yalqahu mansura. Dibuka dikit tuh. Jadi di sini kamu pernah lihat tadi nampak semua sebiji sekoma tidak akan kamu bisa lewat. Itulah yang tadi setelah tadi apa yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin tu khairan yarah. Kalau udah kata khair itu udah pasti di sini itu. Nah di situ pun sudah menjelaskan reinkarnasi. Karena nggak mungkin khair itu di sono, karena itu balasan badan dengan badan khair itu. Berarti orang yang punya jasad kembali. Sekarang mana ngajinya gue di tukang tadi. Jadi kita itu harus tadi. Jadi jelas Quran itu sangat konseptual, kontekstual, up to date. Makanya tadi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu, pada saat akhir hidupmu keluar dari tubuhmu, maka engkau akan diperlihatkan catatannya. Maka di bawahnya Iqra kitabaka, bacalah bukumu sendiri yang dikalungkan tadi. Apa binab sika al yauma alaika hasiba tuhsya. Makanya di dunia ini nggak boleh komplain karena semuanya tulisan skenario dibuat sendiri, diperankan sendiri. Nah, kalau begitu di kehidupan yang datang, kamu menjadi apa? Bikinlah kisahmu yang terbaik, yang terindah, menyayangi, supaya kamu di sana banyak bisa memberilah, supaya di sana banyak diberi. Ini pengennya surga, senangnya menyakiti, menghina. Tadi semua gimana? Akhirnya kamu sedang menulis kitab yang buruk untukmu sendiri. Dan disitulah adilnya Allah. Kalau Allah yang menentukan, inilah abadai dulu. Kata Allah, mungkin Allah menciptakan manusia, kamu harus gini, mati umur 15 ya, kamu mati 40 ya, kamu rezekinya 10.000 aja, si itu 1 miliar, itu Tuhan apa itu? Itu dulu saya bertanya pada dia, oh ternyata enggak, yang menentukan 10.000 saya, 1 miliar saya. Tuh. Maka itulah kata dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu yang harus merubah dari semua ya, hari ini. Buatlah kisah yang terindah.
Jadilah lagu Samson, kisah terindah. Iya. Di semua. Samson. Ya. Makanya disinilah Allah juga mengaitkan tentang kubur, siksa kubur. Siksa kubur itu semua ada di dalam dada. Makanya tadi kamulah yang bisa merubah dari siksa kubur itu di kehidupan yang akan datang. Karena kembali lagi hari ini kamu sedang pemanen tanaman skenario yang kamu buat, tapi hari ini kamu sedang menyusun buku untuk skenario yang kamu mainkan di kehidupan yang akan datang. Kata Abah juga, hari ini kau makan nasi yang kau tanam tahun lalu, tapi padi yang kau tanam hari ini kau akan panen tahun karena dunia adalah merupakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang buat akhir. Kamu tanam pagi, akhirnya nanti kamu tadi dunia itu waktu nanam, akhirat itu di waktu panen. Maka ada di akhirat selalu ada surga atau neraka. Itu Allah ngomongin surga neraka itu di akhir. Tadi kalau kamu ngewarung, meniti buka warung itu dunia, di akhirnya itu ada akhirat. Akhir kamu berwarung itu ada surga dan surga kalau untung, neraka kalau rugi. Itu sebetulnya ngomongin itu, sebetulnya akhirat itu. Tadi semua, cuma ini aja akhiratnya nyebrangnya jauh banget. Halo, Bah. Hah? Halo. Padahal kamu juga dari nanam singkong. Nah, awal nanam singkong itu dunia, panennya itu akhir. Maka disebut akhirat itu akhir. Maka di ujung daripada perjalananmu itu pasti ada surga dan neraka. Ada husnul dan su'ul. Oh, bagaimana warungmu? Su'ul khotimah. Kenapa? Bangkrut. Udah kelihatan, nggak mungkin kesini kalau nggak bangkrut. Karena yang dapat ke tempat saya ini orang-orang bangkrut. Orang kaya mengada. Nanti udah bangkrut baru kesini. Waktu masih kaya datangnya ke guru yang lain. Ditipu 20 juta kayak Patri, ditipu berapa juta dulu. Kalau udah kesini, udah pasti udah tinggal bangkrut. Makanya Abah tidak mengharapkan apa-apa. Oh, yang datang orang bangkrut kok. Wah, mana mau orang sugih ke sini. Ngapain katanya. Ah, itulah. Tadi semua. Makanya rugi. Jadi guru rohani yang paling ujung udah belangsak dulu sama orang, baru datangnya ke sini. Paling cerita saya ditipu guru anu bek 100 juta. Aduh, tadi itulah tugas Muhammad. Makanya Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun harisun. Ya udah harus siap menderita. Adi. Nah, itu ya. Saya tidak, kalau Pak Darkim nggak miskin nggak mungkin ke sini. Coba kalau Darkim dirinya naik Mercy, bini 3, rumah 3 lantai, ngapain datang ke Abah Setu? Nah itu. Makanya kalau datang ke sini Abah nggak nanya lagi, bah gini, nggak usah cerita, gua tahu lu ke sini aja udah susah lu. Ya itu aja dulu Gus. Iya, Pak. Tadi semua silakan yang mau bertanya. Iya. Ya, yang di sana aja, yang dari situ. Ya, ada yang bertanya buat sahabat-sahabat di sini, barangkali ada yang. Enggak, di situ aja dulu. Oh, iya, boleh. Kalau yang sini mah gampang. Baik, Abah. Ini ada titip pertanyaan sama Abah ini. Ada yang bilang bahwa ma'rifat itu bukan hanya mengenal, melainkan melebur tenggelam ke samudra sunyi, Abah. Mohon penjelasannya, Abah. Aduh, itu jangan terlalu hayal ma'rifatnya. Tadi akhirnya tadi karena terlalu banyak tulisan dan hayal tadi semua. Jadi puitis tadi semua. Tadi semua.
realistis saja. Dari awal ma'rifat itu mengenal Allah, siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang kaya, cukup sampai situ saja. Ya, karena kamu tidak mungkin makhluk jadi Allah, Allah jadi makhluk. Nah, ini kadang-kadang khoyal yang kayak begini pertanyaannya itu. Nah itu. Biasanya yang nanya itu miskin. Tadi kayak nggak bisa, akhirnya ingin sunyi gitu. Semua. Larian. Tadi semua. Ada lagi Gus? Ada Abah. Abah izin tanya, kenapa terkadang ada seseorang yang bisa ada di dua tempat sekaligus waktu yang bersamaan, bagaimana itu Abah? Wah, jangankan di dua tempat, di Ramadan ini saja Abah bilang itu semua orang, bahkan bukan dua tempat lagi. Ada yang lagi umroh di Tanah Suci, lihat Abah. Ada lagi yang katakannya dari kemarin dari Delhi, saya katanya ada di musola dia. Ada lagi yang dari Malaysia kemarin yang lihat berlima, saya ada di musola dia. Oh, Masya Allah. Tadi semua. Nah, itu yang kayak gitu saya udah biasa. Dan itulah saya yakin dulu Tuan Syekh Abdul Qadir waktu berada di 70 tempat muridnya, saya yakin Tuan Syekh Abdul Qadirnya nggak tahu itu. Karena saya pun nggak tahu, saya lagi anteng sama Bu Haji di sini. Saya. Cuma itulah karena kan jiwa kita ini bisa keluar. Ya, ini. Bahkan sebenarnya kita ini berlapis-lapis sebetulnya. Kita ini punya 9 jiwa. Maka tadi kayak kucing. Ya. Iya. Apalagi Gus? Ya, pertanyaan terakhir Bah sebelum baterainya menjelang habis ini. Habis baterai ya? Iya Bah. Terakhir ini Bah. Mohon dijawab pada sesi ini supaya diberi ketetapan istiqomah tauhid yang selalu dikaji sama Abah gimana? Kalau Abah sih sebetulnya sederhana. Yang Abah sudah buktikan dan alhamdulillah berhasil dan sudah mengikuti Abah juga banyak yang berhasil adalah sering mematikan diri. Jadi ucapan yang paling sering itu merasakan Allahu hadiri, Allahu nadiri. Allahu hadir, hadirlah Allah itu. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allah yang selalu melihat. Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allah mu'in. Wallahu bikulli syai'in muhit. Rasakan bagaimana Allah meliputi diri kita. Sebagai rasakan kita sebagai kolong. Kemudian itu amal yang satu. Yang kedua, biasakan menghilangkan diri. Tadi. Termasuk ya tadi, lenyap aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itu dua. Yang ketiga, serahkan. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Semuanya itu lakukan dengan tekuk lidah, merapatkan gigi. Menahan nafas. Itu berarti selamanya kita itu Ramadan. Selamanya Lailatul Qadar. Kemudian apalagi? Allahu hakun. Kemarin Abah sudah bagi tempat ruh itu ada 4. Masing-masing ada 12 asma Allah. Tuh. Yang pertama la ilaha illallah. Allahu itu merupakan 3 asma yang pertama. Kemudian nanti yang pertengahan. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Yang ketiganya di tempat 3 apa? Allahu wahid, Allahu ajiz, Allahu qahar. Barulah terakhir Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu muhaimin, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. 3 nama di stasiun yang terakhir. 12 tadi semua. Itulah 12 mata air yang terpancar, yang dipukul Musa. Tuh. Wakul nadrib bi asokal hajar pan fajarot asotu ain. Makanya dipukullah memancar, biar terus memancar 12 mata air yang datang dari di semua itu akan hadir selama kita nekuk lidah, merapatkan gigi, menahan terus matikan. Biasakan matikan, maka dia akan hadir. Tuh.
Maka lama-lamaan setelah kita mentaholi, maka kemudian tubuhnya jangan hanya ngomong doang taholi, selaraskan dengan frekuensi Allah. Allah pemaaf, kita pemaaf. Allah penyayang, kita penyayang. Allah itu pemberi, kita juga memberi. Kenapa Abah mengatakan assalamualaikum? Udah mukhotob, bukan assalamu alaihi. Karena udah nyata kalau oleh bagi Abah, maka sekarang nambah Abah salam itu sekarang. Ibrahim lah, Daud lah, Sulaiman lah. Wah, dari semua. Ya. Karena semuanya sudah ada pada diri. Termasuk juga kisah Yusuf dan penjara. Kalau ngomongin hakikat Yusuf itu adalah sebetulnya adalah jiwa kita. Penjaranya mana? Tubuh kita penjaranya. Ya. Kan tadi mengaji hakikat selalu ke diri. Temukan Yusuf pada diri. Temukan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, 4 sahabat, 5 malaikat Nabi Ulul Azmi, semuanya ada pada diri. Malaikat muqarrabin, karubiyin, ruhaniin. Inilah kerajaan. Tadi semua. Sama saja kalau ibaratkan dunia ini sebesar ini, ya apa itu? Kalau dunia sebesar ini, ya anggap saja, kata Abah juga dunia sebesar ini sudah menjadi setetes. Dan diri kita lah setetes itu. Maka tadi mencari alamat Allah jangan kemana-mana. Itu. Makanya Syekh Arsad Banjari dia berkata, saya mencari Allah dan Rasulullah ke Hijaz nggak ketemu. Tapi begitu saya pulang ke kampung saya, kemana kampungnya? Kediri. Maka aku bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Nah inilah. Maka tadi kalau orang-orang nggak paham suka membenturkan ngaji hakikat dan haji syariat. Nggak bisa ketemu. Seperti nggak ketemunya adalah Khidir dan Nabi Musa. Nggak ketemu. Tadi. Apa yang dilihat Musa beda dengan apa yang dilihat Khidir. Apa yang dilihat Khidir beda dengan dilihat Musa. Itulah tadi yang Abah sudah bahas. Cahaya makhluk itu adalah selalu, jasad itu selalu cahaya kegelapan sebetulnya. Tapi ruhani kita adalah cahaya yang terang. Itulah cahaya Allah. Maka tidak boleh kita berjalan pada Allah itu dengan cahaya tubuh. Maka itulah dikatakan hikam al-aqwanu yang dikatakan al-aqwanu kulluhum zulmatun. Al-aqwan kulluhum zulmatun. Setiap yang semua makhluk ini adalah kegelapan. Maka orang yang berjalan dengan tubuhnya, dia adalah berjalan dengan kegelapan. Orang yang sholat dengan tubuhnya, berarti sholat dengan kegelapan. Tadi semua. Maka pantas kalau iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzaina lahum fil ar. Ya Tuhanku, karena engkau sesatkan aku, maka aku mana yang disesatkan? Ya tubuh ini sebenarnya yang tidak mau sujud. Tadi semua. Maka kata dia la uzaina lahum fil ar. Maka kenapa pandangan dohir ini selalu melihat yang selain Allah. Yang dia cari itu dunia saja, tubuh ini. Tapi yang di dalam sebaliknya yang dilihat hanya Allah. Maka itulah kenapa dari awal kalau ingin berjalan kepada Allah, maka konsepnya adalah jadilah syuhada. Matikan diri kita selama kita hidup. Jangan nunggu Ijrail, pulangkan sebelum dipulangkan. Maka selalu Abah itu merindukan pulang. Tapi ternyata pada saat merindukan pulang malah dikasih kenikmatan dari semua. Ya. Nah orang-orang ini malah takut pulang, maka malah dikasih kepahitan. Ya. Iya, dah. Inilah yang harus dipahami dalam konsep. Don, sehat Don? Apalagi Gus? Abah, izin bertanya Abah. Ya. Bagaimana membedakan kehendak ego dan kehendak pada kesadaran tertinggi pada kegiatan sehari-hari Abah? Sebetulnya untuk membedakan mana yang disebut ego, mana kehendak si kegelapan, yang jelas yang dikehendaki oleh tubuh ini yang selain Allah selalu. Iya. Gitu. Iya. Yang sholatnya selain Allah pasti surga. Iya.
Maka kata Abah, orang yang masih mengharapkan surga itu pasti itu si ego yang sholat. Iya. Yang menghindari neraka si ego juga tuh yang sholat. Kalau sholatnya mencari dunia, pasti si ego tuh yang sholat di tubuh. Sederhana. Karena kalau udah sholatnya sholat yang sebenarnya, yang bukan yang sebenarnya, hanya Allah saja dilihatnya. Maka itu kata Abah saya tuh hari ini, detik ini ditawarin uang 1 triliun atau mati, Abah pilih mati. Coba, bisa nggak sampai ke situ? Tadi si Iwan itu kelihatan otaknya si dunia kok. Ngagoengnya dunia. Ngagoeng. Tinggal tanya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Erwin, saya dari Legenda Wisata. Saya berangkat dari argumentasi yang tadi Abah sampaikan, bahwasanya Abah tadi menyinggung tentang orang sekarang lebih ketakutan kehilangan dunia dibandingkan kehilangan nikmat yang Allah berikan. Dan Abah tadi menyampaikan narasi bahwasanya Abah tidak pernah merasa miskin karena merasa tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi pada dasarnya di praktek orang di luar sana adalah sebaliknya, Bah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya sudah catat, di tengah kemudahan akses informasi dan teknologi saat ini, apakah kita sedang membangun generasi yang lebih mengenal dunia, namun kehilangan arah menuju penciptanya? Dan apa konsekuensi jangka panjang bagi sebuah bangsa atau negara jika pencapaian material tidak lagi berlandaskan pada ketenangan iman, Bah? Semalam sempat udah disinggung tentang generasi Gen Z, kemudian aplikasi AI dan sebagainya. Cuman saya karena datangnya telat sehingga saya tidak menyimak lebih lanjut, Bah. Terima kasih, mungkin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang justru kemajuan itu kalau menurut Abah tidak menghalangi. Selama kemajuan itu tidak menghalangi Allah, nah itulah. Maka kenapa dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani ada orang punya dunia ya dan punya akhirat. Ada orang punya dunia tapi tidak punya akhirat. Ada orang tidak punya dunia tapi punya akhirat. Ada orang tidak punya dunia dan tidak punya akhirat. Ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan akhirat. Ada orang punya dunia tapi tertipu dengan akhirat. Ada orang yang tidak punya dunia, tidak tertipu akhirat. Orang tidak punya dunia tapi tidak tertipu akhirat, tapi kebanyakan orang tidak punya dunia dan tertipu akhirat. Ini mayoritas. Dan ini terjadi hari ini justru di Nusantara. Dia melakukan ritual tapi kehilangan spiritual. Dia mengikuti agama tapi kehilangan Allah. Maka kebanyakan kita di negara kita ini justru mentuhankan agama. Dia akhirnya miskin, sombong. Kayak tadi. Udah miskin, sombong. Tadi semua. Tapi faktanya hari ini di Nusantara, ketinggalan secara teknologi, tapi ketinggalan secara rohani. Mereka yang di sana, maka Abah sering katakan, kenapa Tuhan sekarang percaya mereka menciptakan pesawat terbang, menciptakan mobil, menciptakan teknologi, sehingga mereka menjadikan makhluk yang bermanfaat buat makhluk lain. Kita orang Islam hanya taunya demo saja, hanya taunya protes saja. Karena kita ini beragama kehilangan Allah. Dan Abah sudah keliling tadi semua. Kemajuan mereka tidak menghalangi Tuhan. Tapi kemajuan di kita di sini, keterlambatan justru menghalangi Tuhan juga. Udah lambat, bodoh, miskin, maksiat, kehilangan Allah lagi. Inilah yang terjadi. Maka itulah kenapa di negara kita ini hari ini kata Abah, korban judi online. Bahkan bukan orang bodoh mas yang melakukan dosa, Menteri Agama, kiai pesantren, karena kita ini hanya melakukan ritual kehilangan Allah, sehingga kita tidak dipercaya oleh Allah. Boro-boro menciptakan pesawat terbang, paling-paling tukang jahit
tukang ukur, tukang pasang kancing. Ada pabrik garmen buatan batur. Gitu kan dari semua. Kalau bahasa istilah Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang berguna buat manusia lain, mereka yang sudah berguna. Inilah yang terjadi hari ini, yang Abah saksikan. Jadi kalau ngomongin kemajuan, kita ini memang harus maju, kita harus upgrade. Karena memang secara kehidupan itu di-upgrade terus oleh Allah. Ya, harus maju. Maka inilah juga orang Islam tidak mau maju. Kenapa? Karena sejak kita kalah perang salib, ijtihad ditutup. Sementara lingkungan, kondisi, teknologi terus berkembang naik. Wawasan tertinggal 1000 tahun yang lalu. Tadi. Sehingga hari ini pada saat orang perang pakai drone, di otak orang Islam Indonesia pakai ketapel. Tadi semua. Bagaimana setannya bisa mati dengan ketapel hari ini? Udah setannya bawa drone. Nah ini yang terjadi hari ini. Padahal kita harus mengerti mana yang diam, mana yang tagoyur. Makhluk ini harus tagoyur, harus berubah. Wong kata Abah juga, dari mulai handphone, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ada nggak handphone? Coba. TV tagoyur, handphone tagoyur. Upgrade dia. Mobil tagoyur, upgrade dia. Orangnya nggak tagoyur. Tadi semua. Mentalnya nggak meningkat. Mentalnya masih mental inlander. Tadi semua. Ya. Akhirnya hanya pencari proposal saja sekarang pondok-pondok itu. Proposal. Taruh di Ustadz itu. Nah inilah bahwa sesungguhnya padahal sejak Nabi Adam sebenarnya Allah itu sudah mengupgrade Nabi Adam. Itulah kenapa faida sawaituhu, sawu itu adalah disempurnakan, ditegakkan. Kalau mau otak Nabi Adam ditinggikan, itulah kenapa sampai malaikat memuji Nabi Adam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal. Tapi manusia sekarang justru Islam ke sini malah kembali lagi jadi orang. Maka cita-citanya jadi orang kaya. Untung cita-cita jadi orang utan. Semua. Ya. Ayo. Kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Ini kembali kepada teks tentang murid dan murad. Iya. Di sini murid tadi diterangkan oleh Abah adalah orang yang tergantung kepada cahaya. Ya. Artinya kalau kita harus mendekatin murad, harus manusia ini ya harus talqin betul ya. Iya. Pertanyaan saya adalah talqin dengan tawajuh ini serupa apa sama tuh? Iya. Serupa dengan sama apa serupa tidak sama itu begitu ya. Apa talqin itu kita makan tawajuh, tawajuh juga talqin gitu. Itu bahasa itu. Beda. Ya. Ya. Kalau tawajuh kan, kalau talqin itu dari kata lakona yulakkinu talqinan. Maka seorang murad sebetulnya bisa mentalkin karena dia pemilik cahaya. Tapi si murid dia ada tergantung pada cahaya. Maka itulah ada istilah adalah harus dibelah dadanya dengan talqin tadi. Adalah kenapa Nabi Muhammad pun adalah dibelah dadanya oleh malak Jibril. Tadi Paklam tadi katakanlah adalah dengan dibelah dengan, karena kalau tidak ada nafi isbat ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, tapi oleh si murad, apalagi murad bih. Nah ini lebih lagi, ada murid, murad bih. Murad saja sudah menjadi pemilik cahaya, artinya dia sudah bisa menghidupkan yang mati sebetulnya. Tetapi tadi karena banyak orang yang sekarang memberikan talqin bahkan dia belum menjadi pemilik cahaya, dia saja masih bergantung pada
cahaya. Nah disinilah yang harus dipahami dari sungguhnya. Makanya bagaimana hukumnya talqin? Wajib nggak? Hah? Ya. Hukumnya talqin wajib nggak? Saya tanya, balik kepada Allah itu wajib nggak? Wajib. Nah, kalau begitu berarti kalau wajib kepada Allah itu wajib, berarti kalau menggunakan kaidah usul fikih, segala perkara untuk mencapai yang wajib, maka alatnya juga menjadi wajib dari semua. Lamun pek aya genteng bocor, wajib tadi tamal. Wajib. Tapi nah tangganya karena kalau wajib ke? Jadi wajib. Tuh. Tadi semua berarti tangganya jadi wajib, anak tangganya juga jadi wajib. Maka talqin itu karena bagi orang-orang yang mengerti kembali kepada Allah itu wajib, maka talqin juga menjadi wajib tadi semua. Ya. Orang-orang yang di hutan kayak itu. Talqin itu. Di mana? Kayak orang-orang yang di hutan atau di halaman. Ya kalau seandainya dari kaidah, nah inilah kenapa manusia itu diulang reinkarnasi. Kalau nggak ada kesempatan sekarang, bisa ada kesempatan nanti. Atau menurut kaidah ulama, orang yang tidak mendapatkan ilmu atau nur, maka dia tidak dibebankan satu hukum kepada dia. Kan begitu tadi semua. Makanya orang-orang Baduy itu aman itu. Ada semua. Ada. Tapi begitu terdengar bahwa di apa namanya, kalau dalam bahasa Sirul Asrar kita ada orang, ada murad, ya, maka harus bergegas menemuinya tadi. Makanya dijelaskan adalah ya ayyuhal ikhwan intabihu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum bitaubat. Karena talqin itu taubat. Maka dikatakan la tahsul illa bitaubatin nasuh. La tahsul illa bitaubatin apa namanya? La tahsul illa bitaubatin nasuh wa talqin min ahlihi. Nah ini tidak akan sampai kepada Allah la tahsul illa kecuali tabayatubu taubatan illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Siapa yang ahlinya itu? Dialah murad. Yang sudah jadi pemilik, yang sudah memiliki cahaya, hanya karena cahaya yang bisa, pemilik cahaya yang bisa membagi cahaya dari semua. Tapi sekarang kan banyak orang mentalkin adalah padahal dia juga bukan pemilik cahaya, maka ujung-ujungnya duit tadi semua. Artinya kalau sudah cahaya dijual dengan kegelapan, pasti itu kegelapan. Min kali plus min. Gitu kan tadi semua. Dia baru agen tapi pengen jadi Oh gitu. Baru jadi agen, yang jadi distributor. Betul. Semua. Ya. Nah, itu. Jadi talqin itu adalah Bukan tawajuh ya, Pak ya? Ya. Tawajuh itu adalah setelah talqin tawajuh. Makanya disebut tawajuh apa? Tatapmu. Satu, tawajuh itu juga bisa diartikan maka ya untuk bertatap muka. Jadi tawajuh itu untuk bertatap muka. Tapi untuk bertatap muka itu adalah dengan praktek, ada prakteknya tawajuh itu. Menekuk lidah, merapatkan gigi, itulah tawajuh. Wah, itu. Menahan napas. Berarti sudah talqin. Nah itu sebetulnya. Sudah fardu ain. Ya tadi kan dia udah masuk kan. Begitu dia mati, hidup. Begitu dia mematikan, bangun dari tidur. Kan tadi kita ini, begitu ada yang dohir, mati. Maka itulah, maka sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, banyak manusia yang hidup, berjalan, bersetubuh, tapi dia mati.